Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masuk pada pembelajaran IPS untuk kelas 4. Masih di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Pada subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu menjelaskan arti penting keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia dengan tepat. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Keragaman ekonomi di Indonesia. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Ayo, mari kita pelajari. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi yang terkait. 1. Bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis, sehingga banyak mendapatkan matahari. Karena itu, banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Ada pertanian lahan basah dan juga pertanian lahan kering. Tentunya di daerah kalian juga banyak sekali banyak yang menggarap ataupun mengelola pertanian. Nah, ini contohnya ada gambar. Ada petani yang sedang menanam padi ya. Yang kedua, di bidang peternakan. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat ataupun badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. 1. Peternakan unggas. Ini maksudnya unggas ya, salah ketik. Meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Yang kedua, peternakan hewan kecil yang meliputi kelinci, kambing, dan domba. Yang ketiga, peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Nah, dari hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, dan susu yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, peternakan itu sangat luas. Banyak bidangnya. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Di bidang perikanan. Tidak dipungkiri, sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Inilah yang menjadikan Indonesia dikenal sebutan negara maritim. Pernahkah kalian mendengar maritim atau belum? Nah, maritim itu adalah sebutan negara yang punya luas wilayahnya berupa perairan. Nah, Indonesia termasuk wilayah tersebut. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan, sedangkan perikanan budidaya dilakukan di darat atau perairan payau yang berupa bisa budidaya ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan ikan mujair. Dan hasilnya tersebut baik nelayan ataupun budidaya, hasilnya itu akan dijual ke pelelangan. Nah, di pelelangan tersebutlah terjadinya sistem jual beli ya. Kita bisa lihat di gambar ini ada nelayan yang menjual ke pelelangan ataupun pelelangan sendiri menjual langsung dan menjual ke konsumen. Oke, yang keempat, di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki
karpet hijau. Kenapa karpet hijau? Karena hampir seluruh dari Sabang sampai Merauke Indonesia terlihat hijau karena banyak hutan-hutannya yang masih lebat. Hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan non-kayu. Non-kayu terdiri dari kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Banyak sekali pengekspor kayu yang dari Indonesia ke luar negeri. Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Nah, ini wajib ya, melestarikan. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta habitat flora dan fauna. Jadi hutan itu bukan dimanfaatkan sebagai ekonomi saja, melainkan sebagai penyeimbang iklim, cadangan air tanah, ataupun habitat flora dan fauna. Yang kelima, di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Ada migas dan non-migas. Kalau migas itu adalah minyak bumi dan gasnya. Contoh barang non-migas. Nah, ini non-migas antara lain ada emas, ada perak, tembaga, batu bara maksudnya, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Namun, sumber daya tersebut termasuk barang tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Nah, ini adalah yang penting. Meskipun barang tambang ini tidak bisa diperbaharui, tapi harus dengan cara yang baik mengelolanya, yaitu dengan eksplorasi dengan bijak, sehingga barang tersebut bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang keenam, yaitu bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Biasanya industri itu di pabrik-pabrik yang besar. Nah, aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contohnya antara lain industri otomotif, ini pabrik besar ya, konveksi, bisa rumahan juga, ataupun besar, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Itu adalah contoh-contoh dari industri yang ada di Indonesia. Nah, kalau di gambar ini adalah industri garment ya, di bidang pakaian. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Oke, yang ke-7 di bidang perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam dan ada juga yang miskin potensi alam. Nah, akibatnya tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Dan untuk mengatasinya dengan aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Aktivitas ini dapat juga tanpa perantara. Dalam artian produsen langsung menjual barang ke konsumen. Atau dengan perantara. Nah, kalau langsung menjual barang konsumen, kalau dengan perantara itu seperti pedagang besar atau grosir, agen, dan pedagang eceran. Bisa kita lihat di sini ada proses jual beli antara pedagang dengan konsumen ya. Kita lanjut ke nomor 8, yaitu bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menghubungkannya dibutuhkan sarana transportasi. Nah, transportasi tersebut meliputi darat, udara, dan laut. Dan juga dibutuhkan sarana komunikasi,
aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini adalah aktivitas jasa lainnya antara lain. Nah, ini aktivitas atau contoh dari bidang jasa yang sering kita jumpai. Yang pertama, jasa perbankan dan keuangan. Yang kedua, jasa kesehatan. Yang ketiga, jasa pendidikan. Yang keempat, jasa konsultasi hukum. Yang kelima, jasa pariwisata. Dan yang terakhir, jasa laundry atau cucian. Dan sebagainya, banyak lagi jasa-jasa yang ada di Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ini hanya garis besarnya saja. Dan di samping ini adalah gambar kegiatan di bidang jasa laundry ya, cucian. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti, bisa paham ya tentang kegiatan keanekaragaman atau keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah poin yang penting yang bisa disampaikan, bahwa produsen atau produksi ya, orang yang produksi langsung menjual ke barang konsumen ataupun dengan perantara, yaitu melalui pedagang besar atau grosir, agen dan pedagang eceran. Oke, akhir kata, aku ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan juga tidak lupa tetap jaga kesehatan dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.